Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Putri, NIM saya 04464763 dari program studi Sistem Informasi UPBJC UT Banjarmasin. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah analisis dan visualisasi data. Di mana pada tugas ini nanti saya akan mendownload dataset. Di sini ada linknya. Terus install paket, lalu load paket menggunakan fungsi library. Jangan lupa untuk kolom pendapatan nilai asli nanti dikalikan dengan 10.000. Nah, untuk mempersingkat waktu pengerjaan, saya akan mulai melakukan pengerjaannya. Sini pertama buka R dulu. Tadi saya sudah melakukan percobaan, jadi saya sudah memiliki kode-kodenya. Nanti saya tinggal copy aja. Nah, di sini yang pertama itu melakukan persiapan data, yaitu instalasi dulu. Oke, ditunggu proses installnya sampai selesai. Nah, baik, proses installnya sudah selesai. Kemudian lanjut untuk load paket yang diperlukan menggunakan library. Nah, udah selesai. Di sini saya akan membaca dataset dan kalikan kolom pendapatan. Saya akan membaca datanya dulu. Sini. Nah, sini ada kolom pendapatan dan kolom kebahagiaan ya. Nah, nanti yang dikalikan itu adalah kolom pendapatannya dengan 10.000, itu dikalikan 10.000 nilai aslinya. Oke. Nah, di sini diperintahkan untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak menggunakan plot histogram gitu. Baik, kita lakukan ceknya. Nah, ini di sini berdasarkan diagram, histogram dan kurva normal dari kebahagiaan, distribusi data variabel kebahagiaan tampak mendekati bentuk distribusi normal. Histogram menunjukkan bahwa sebagian besar nilai kebahagiaan berada di sekitar nilai tengah 3-5 dan jumlahnya menurun secara simetris dari kedua arah gitu, kedua sisi, mirip dengan bentuk lonceng dari kurva normal berwarna merah. Ini mengindikasikan bahwa sebaran data kebahagiaan cukup proporsional dan tidak mengalami kemiringan ekstrim ke arah kanan atau ke arah kiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kebahagiaan memiliki pola distribusi yang relatif normal, yang mendukung kelayakan penggunaan analisis regresi yang mengasumsikan normalisasi data terikat. Baik, lanjut ke yang B. Di sini cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear menggunakan scatter plot. Oke, baik, kita lakukan.
Nah, berdasarkan scatter plot antara pendapatan dan kebahagiaan, terlihat adanya pola titik-titik yang membentuk garis naik ke dari kiri bawah ke kanan atas. Pola ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan linear positif antara kedua variabel, yang memiliki arti semakin tinggi pendapatan seseorang, maka tingkat kebahagiaannya cenderung meningkat. Titik-titik data juga cukup tersebar rapat di sekitar pola tersebut. Nah, yang memperkuat indikasi adanya hubungan yang konsisten, di mana hal ini menunjukkan bahwa pendapatan merupakan prediktor yang baik terhadap kebahagiaan, di mana hal ini sesuai dengan tujuan analisis hubungan linier antara variabel bebas dan terikat. Lanjut ke yang C. Lakukan regresi linier sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Kita lakukan regresi linier sederhana. Nah, ini ya. Kita masukkan. Nah, kita masukkan perintah untuk menampilkan, yaitu summary. Nah, tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pendapatan mempengaruhi kebahagiaan. Hasil regresi linier sederhana menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan secara statistik antara pendapatan dan kebahagiaan. Model ini dapat menjelaskan sekitar 74,5% variabel dalam kebahagiaan, yang menunjukkan bahwa pendapatan merupakan faktor yang cukup berpengaruh, meskipun faktor lain seperti di luar gitu juga berperan. Baik, lanjut ke D. Di sini gunakan perintah plot untuk cek homoskedastisitas. Baik, kita cek dulu homoskedastisitas. Di sini terdapat scatter plot kebahagiaan. Nah, di sini ada residual PS fitted, terus ada Q residual, scale location, residual PS leverage, Oke, tadi udah habis ya. Berdasarkan grafik diagnosis model regresi linear AM, kebahagiaan dan pendapatan, khususnya plot residual PS vintage dan scale location, terlihat bahwa sebaran residual tidak membentuk pola tertentu dan tersebar relatif merata di sekitar garis nol. Hal ini mengindikasikan bahwa varians residual cenderung konstan di sepanjang rentan nilai yang diprediksi atau asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Tidak ada pola kipas atau penyempitan yang signifikan yang menunjukkan heteroskedastisitas, maka dapat disimpulkan bahwa model memiliki varian residual yang konsisten. Oke, lanjut ke yang E. Visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. 1. Plot data points pada grafik.
2. Tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. 3. Tambahkan persamaan untuk garis linear. 4. Berikan judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Oke. Nah, grafik regresi menunjukkan hubungan positif antara pendapatan dan kebahagiaan, di mana semakin tinggi pendapatan maka tingkat kebahagiaan juga meningkat. Titik-titik biru mempresentasikan data asli dari 498 individu, sedangkan garis hitam menunjukkan garis regresi linear berdasarkan model yang diperoleh. Persamaan regresinya adalah Y sama dengan 0,21 ditambah 0,0001 X, dimana berarti setiap kenaikan pendapatan sekitar 10.000, satuannya diperkirakan meningkatkan kebahagiaan sekitar satu unit gitu. Grafik ini sudah dilengkapi dengan judul serta label sumbu yang jelas, sehingga mempermudah pemahaman dan menunjukkan bahwa pendapatan berperan penting dalam mempengaruhi kebahagiaan. Saya sudah melakukan langkah-langkah pengerjaan tugas 2. Saya sudah mengikuti langkah-langkah yang harus diikuti dalam tugas 2 ini, dan saya sudah menjelaskannya juga. Jadi apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.